Let's go. I got big dreams, I'ma do big things. Yeah, you see me on the big screen, looking so clean. I don't move slow, I move fast, right past anybody taking life for granted. Yeah, that's too bad. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Respons agresif bos Ducati soal rencana duet Marc Marquez dan Pedro Acosta di timnya tahun depan. Bursa pembalap MotoGP belum memasuki pertengahan musim, tetapi suhu persaingannya sudah terasa seperti fase krusial perebutan gelar. Psych war antar pabrikan mulai terbuka, komentar demi komentar dilontarkan, dan Ducati kembali berada di pusat badai. Kali ini, bukan hanya soal performa motor, melainkan kemungkinan terbentuknya duet paling mengerikan di era MotoGP modern, Marc Marquez dan Pedro Acosta. Isu tersebut meledak setelah Aprilia lebih dulu melakukan peluncuran tim untuk musim 2026, sebuah momen yang sekaligus menandai berakhirnya siklus kontrak mayoritas pembalap papan atas. Di balik presentasi penuh senyum dan optimisme, terselip pesan tegas dari Noale, Ducati patut diwaspadai. CEO Aprilia Racing, Massimo Rivola, tak ragu menyentil rival utamanya. Ia menyadari betul bahwa Ducati berada di posisi strategis jelang MotoGP 2027, musim yang akan membuka era baru dengan regulasi teknis berbeda. Menurut Rivola, kekuatan finansial pabrikan Jepang dan manuver agresif Ducati berpotensi mengubah peta kekuasaan di kelas Premier. Namun yang paling menyita perhatian adalah pernyataan Rivola soal siapa yang akan menjadi rekan Marc Marquez di Ducati pada masa depan. Saya percaya Marc pastinya akan bertahan dengan Ducati, ujar Rivola, dikutip dari Moto.it. Pedro telah mengatakan bahwa dia menginginkan posisi di Ducati dengan cara apapun, jadi hal itu hampir terjadi. Kalimat itu ibarat korek api yang dilempar ke tangki bensin. Kombinasi Marquez-Acosta langsung memicu spekulasi luas. Bagi banyak pihak, duet tersebut bukan sekedar kuat, melainkan berpotensi menghancurkan keseimbangan kompetisi. Pedro Acosta bukan nama biasa. Sejak debutnya di Moto3, pembalap asal Mazzaron itu sudah dicap sebagai talenta langka. Cara membalapnya yang agresif, berani mengambil resiko, serta kemampuannya menundukkan lawan dengan motor identik membuatnya dijuluki Bayi Marquez, seolah titisan langsung dari The Baby Alien. Seperti Marc Marquez di masa muda, Acosta tampil menonjol bahkan ketika berada di tengah paket motor yang sama. Dia bukan hanya cepat, tetapi juga cerdas membaca balapan. Tak heran jika namanya terus dikaitkan dengan tim-tim besar, termasuk VR46, tim milik Valentino Rossi yang kini menjadi satelit utama Ducati. Media Italia, La Gazzetta dello Sport, bahkan menulis bahwa Rossi melihat Acosta sebagai anti-Marquez, sosok yang mampu menantang dan menghentikan dominasi Marc di masa depan. Ironisnya, skenario itu justru bisa berubah arah. Bukan melawan Marquez, Acosta malah berpotensi menjadi sekutunya. Situasi KTM turut mempercepat spekulasi. Performa motor yang belum konsisten dan isu krisis finansial pabrikan Matti Goven membuat masa depan Acosta semakin abu-abu. Dalam kondisi seperti itu, Ducati tampil sebagai pelabuhan paling menjanjikan. Motor kompetitif, struktur tim solid, dan peluang juara yang nyata. Isyarat semakin jelas ketika Albert Valera, agen Acosta, ikut angkat bicara. Menariknya, Valera juga merupakan sosok di balik perpindahan Jorge Martin ke Aprilia. Tujuan utama kami adalah bergabung dengan tim pabrikan, apakah itu Ducati atau yang lainnya, ujar Valera kepada Motorsport Espanya. Semua anak panah seolah mengarah ke Borgo Panigale, namun ketika sorotan makin tajam tertuju ke Ducati, respons dari dalam kubu merah justru terdengar keras dan tajam. General Manager Ducati Corse, Luigi Dalicnya, memberikan tanggapan bernada agresif. Ia tampak tak nyaman Ducati dijadikan bahan pembicaraan utama oleh rivalnya. Saya melihat Massimo berbicara lebih banyak soal Ducati daripada Aprilia selama presentasinya, sindir Dalicnya. Bagi arsitek kejayaan Ducati itu, permainan belum selesai. Ia menegaskan bahwa prioritas Ducati saat ini sangat jelas. Permainan masih terbuka. Tujuan utama kami adalah mempertahankan juara dunia saat ini. Marc, tegasnya. Ini sama seperti yang kami lakukan pada 2024, ketika kami ingin mempertahankan Pecco sebelum kejuaraan dimulai. Inilah tujuannya,
dan kami sedang mengusahakannya. Pernyataan tersebut mengiratkan satu hal penting. Kursi Ducati bukan sekedar soal talenta, tetapi juga strategi jangka panjang. Francesco Bagnaia masih berada dalam teka-teki besar. Apakah Ducati akan mempertahankan stabilitas atau justru memilih perjudian besar dengan menduetkan dua predator lintasan dalam satu garasi? Semua keputusan itu semakin kompleks karena MotoGP akan memasuki fase revolusioner pada 2027. Mesin 850cc, pembatasan aerodinamika, serta pergantian pemasok ban dari Michelin ke Pirelli akan mengacak ulang hierarki kekuatan. Tak ada jaminan dominasi masa lalu akan bertahan. Di tengah ketidakpastian itulah, Ducati harus menentukan arah. Dan jika duet Marc Marquez-Acosta benar-benar terwujud, MotoGP bukan hanya memasuki era baru regulasi, tetapi juga era ketakutan baru bagi para rival. Karena dua pembalap dengan naluri juara, mental pembunuh, dan motor terbaik dalam satu tim bukan sekedar kombinasi mematikan. Itu adalah pernyataan perang. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Sudah siap hadapi MotoGP 2026? Marc Marquez kirim peringatan serius kepada para rival. Marc Marquez menyambut MotoGP 2026 dengan aura yang berbeda. Bukan lagi pembalap yang dibayangi tanda tanya, bukan pula sosok yang datang dengan harapan sekadar bangkit. Kali ini, Marquez hadir dengan ketenangan, keyakinan, dan ambisi yang jauh lebih besar. Sebuah kombinasi berbahaya bagi para rivalnya. Musim 2025 menjadi titik balik paling krusial dalam karier sang baby alien. Setelah 5 tahun bergulat dengan cedera berkepanjangan, operasi demi operasi, serta motor yang tak lagi kompetitif, Marquez akhirnya menemukan kembali jati dirinya bersama Ducati. Comeback itu bukan sekedar manis, melainkan brutal. Dominasi demi dominasi ia suguhkan, seolah ingin menegaskan bahwa masa sulitnya telah benar-benar berakhir. Ironisnya, musim luar biasa tersebut justru ditutup dengan cedera. Marquez harus absen di putaran terakhir MotoGP 2025 akibat masalah bahu yang ia alami usai insiden di sirkuit Mandalika. Namun, alih-alih meredam semangatnya, cedera itu justru menjadi bahan bakar baru. MotoGP 2026 kini dipandang Marquez sebagai panggung berikutnya untuk melanjutkan supremasi. Pada peluncuran tim Ducati untuk musim 2026 di Madonna di Campiglio, Marquez tampil dengan raut wajah tenang. Tak ada kecemasan, tak ada keraguan. Ia berbicara dengan keyakinan seorang pembalap yang tahu betul apa yang ia miliki. Kondisi bahu kanan saya semakin membaik. Saya telah bekerja sangat keras selama musim dingin ini. Thailand akan menjadi target utama, ujar Marquez, merujuk pada balapan pembuka musim yang akan digelar di Buriram. Pernyataan itu bukan sekedar basa-basi. Selama jeda musim, Marquez menjalani program pemulihan dan latihan yang sangat intens. Ia memastikan tubuhnya siap menghadapi kerasnya MotoGP, sekaligus menjaga sentuhan balapnya tetap tajam. Tetapi seperti yang Anda lihat di media sosial, saya sudah mengendarai motor yang berbeda, jadi semuanya berjalan dengan baik. Lanjutnya, kalimat sederhana itu menyiratkan satu hal penting. Marquez sudah kembali menikmati proses. Ia kembali merasakan kebebasan di atas motor, sesuatu yang sempat hilang selama bertahun-tahun, ketika rasa sakit lebih sering menemani dibandingkan kemenangan. Perasaan Marquez saat ini juga sangat kontras dengan situasinya setahun lalu, ketika ia pertama kali bergabung dengan Ducati. Kala itu, meski penuh antusiasme, Marquez tak bisa menyembunyikan kegugupan. Ia datang sebagai juara dunia 8 kali, tetapi juga sebagai pembalap yang membawa banyak keraguan. Tahun ini saya merasa jauh lebih santai. Tahun lalu saya cukup gugup, sedikit berdebar-debar. Akui Marquez jujur. Kini, semuanya berbeda. Ducati bukan lagi lingkungan asing baginya. Ia sudah memahami karakter Desmo Sedici, ritme kerja tim, hingga dinamika di dalam garasi. Adaptasi yang dulu menjadi tantangan, kini berubah menjadi kekuatan. Saya sudah mengenal orang-orangnya, motornya, rekan setim saya, ungkap Marquez. Pemahaman itulah yang membuatnya begitu percaya diri menatap MotoGP 2026.
Marquez berharap bisa langsung tampil kompetitif sejak balapan pertama, melanjutkan performa luar biasa yang ia tunjukkan di akhir musim lalu. Pada MotoGP 2025, Marquez mencatatkan rekor mencengangkan, 14 kemenangan beruntun. Rentetan hasil sempurna itu praktis mematikan persaingan gelar lebih awal. Para rival hanya bisa menyaksikan bagaimana Marquez mengubah setiap akhir pekan balap menjadi panggung pertunjukan miliknya sendiri. Namun, bagi Marquez, kesuksesan besar justru bukan alasan untuk berpuas diri. Sebaliknya, musim gemilang itu menjadi pemicu ambisi yang lebih liar. Saya sangat bersemangat mengendarai sepeda, tetapi bukan hanya soal mengendarai sepeda, melainkan juga tentang kompetisi. Itu adalah bahan bakar terbaik yang saya miliki, tegas Marquez. Kompetisi, tekanan, dan tantangan, semua itu adalah elemen yang membuat Marquez hidup. Ia bukan pembalap yang puas hanya dengan kemenangan masa lalu. Setiap musim adalah cerita baru, dan setiap lawan adalah target yang harus ditaklukkan. Menurut Marquez, MotoGP 2025 memberinya satu hal yang sangat berharga, kepercayaan diri bahwa ia masih bisa menjadi yang terbaik. Musim 2025 memberi saya kekuatan untuk bekerja keras lagi di musim dingin ini. Saya berada di sana setiap hari bekerja, hanya berpikir bahwa saya ingin merasakan kemenangan lagi. Pungkasnya. Pesan itu terdengar jelas. Marquez belum selesai. Langkah berikutnya akan dimulai di tes resmi MotoGP Sepang pada 3 hingga 5 Februari, di mana Marquez dijadwalkan menjajal Desmosedici GP26 terbaru. Tes tersebut akan menjadi panggung pertama untuk melihat seberapa berbahaya Marquez di musim baru. Jika performanya sejalan dengan kepercayaan dirinya, maka MotoGP 2026 bisa menjadi musim yang kembali didominasi satu nama. Dan para rival kini sudah mendapat peringatannya. Marc Marquez datang bukan untuk sekedar bersaing, melainkan untuk menang. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan. Sebut Marc Marquez panutan di MotoGP 2026, Pecco Bagnaia impikan duel sengit hingga garis akhir musim. MotoGP 2026 tak hanya menjanjikan persaingan teknologi dan transisi regulasi, tetapi juga potensi lahirnya rivalitas paling panas dalam satu garasi. Francesco Pecco Bagnaia kini tak lagi berbicara sekedar soal gelar dunia. Bagi pembalap Ducati Lenovo Team itu, definisi musim yang sempurna justru sederhana namun syarat makna. Bertarung habis-habisan melawan Marc Marquez hingga balapan terakhir. Pernyataan itu mencerminkan satu hal penting. Bagnaia ingin bangkit. Setelah musim 2025 yang tak berjalan sesuai harapan, rider asal Italia tersebut menjadikan MotoGP 2026 sebagai panggung pembuktian diri. Dan siapa tolok ukur kebangkitannya? Tak lain adalah rekan setimnya sendiri, Marc Marquez. Musim lalu Marquez tampil bak penguasa mutlak. Dengan gaya agresif yang tetap presisi, The Baby Alien menyapu 14 kemenangan sprint race dan 11 kemenangan Grand Prix. Dominasi itu membuatnya mengunci gelar juara dunia jauh sebelum musim berakhir, sekaligus menegaskan bahwa ia masih menjadi standar tertinggi di MotoGP modern. Di mata Bagnaia, performa tersebut menjadikan Marquez lebih dari sekedar rival. Ia adalah cermin, patokan, bahkan panutan. Musim yang hebat bagi saya adalah jika saya bisa menjalani pertarungan yang menyenangkan dengan sang panutan, yang menurut saya adalah Marc, ujar Bagnaia dalam wawancara dengan MotoGP.com. Pernyataan itu terasa jujur dan penuh refleksi. Bagnaia yang sudah 3 kali meraih gelar juara dunia, tak menutupi fakta bahwa dirinya tertinggal musim lalu. Beberapa kali ia kehilangan momentum, kalah konsistensi, dan gagal memaksimalkan potensi Desmosedici yang sejatinya kompetitif. Musim 2026 pun ia anggap sebagai kesempatan untuk mengambil kembali apa yang hilang. Banyak pembalap yang melaju sangat cepat, jadi penting untuk bersaing sejak awal, bertarung dengan mereka dan mencoba mengembalikan apa yang hilang tahun lalu. Lanjutnya, pada musim 2025, Bagnaia dan Marquez memang sempat terlibat duel wheel-to-wheel yang memukau, namun intensitas itu hanya muncul di beberapa seri.
Cedera kecil, kesalahan strategi, hingga inkonsistensi performa membuat Bagnaia tak mampu menjaga tekanan terhadap Marquez sepanjang musim. Kini targetnya jelas, konsisten sejak lampu start pertama hingga garis finish terakhir. Menariknya, ambisi besar itu tak dibungkus dengan retorika bombastis. Bagnaia justru mengakui bahwa persiapannya selama musim dingin tergolong minim. Ia tidak banyak menghabiskan waktu di atas motor, sebuah kejujuran yang jarang diungkap pembalap papan atas. Namun ia sudah menyiapkan langkah penting. Akhir Januari ini, Bagnaia akan menjalani latihan intensif di sirkuit Mandalika, Lombok. Trek kebanggaan Indonesia itu dipilih sebagai tempat membangun kembali ritme dan kepercayaan diri sebelum memasuki agenda krusial tes pramusim di Sepang, Malaysia pada 3-5 Februari 2026. Tes di Sepang akan sangat penting. Musim ini saya akan mencoba melakukan lebih banyak lap, lebih fokus pada performa, ungkap Bagnaia. Bagnaia juga diuntungkan oleh stabilitas teknis Ducati. Berbeda dengan musim-musim sebelumnya yang dipenuhi pembaharuan besar, MotoGP 2026 justru relatif tenang dari sisi regulasi. Motor Desmosedici GP masih mengandalkan basis teknis yang sama dengan 2025. Untungnya, musim ini hanya ada sedikit hal baru pada motor kami, dibandingkan musim-musim sebelumnya, jelas Bagnaia. Situasi ini membuat pendekatan tim rubah, fokus bukan lagi pada adaptasi besar, melainkan pada detail, mencari pondasi setelan yang tepat dan mempertahankannya sepanjang musim. Ini adalah tahun terakhir dari regulasi teknis ini, 1000 cc. Sangat penting menemukan pondasi yang baik, performa yang stabil dan berusaha menjaganya sepanjang musim, tegas rider berusia 29 tahun itu. MotoGP 2026 memang menjadi musim transisi. Hampir semua pabrikan telah mengalihkan sebagian besar sumber daya mereka ke proyek motor 2027, saat kapasitas mesin akan direduksi dari 1000 cc menjadi 850 cc. Akibatnya, motor-motor 2026 akan menggunakan lebih banyak komponen warisan 2025. Namun justru di tengah keterbatasan itulah, faktor pembalap kembali menjadi penentu utama. Bagi Bagnaia, duel dengan Marquez bukan sekedar pertarungan poin, itu adalah ujian mental, teknis, dan karakter. Menghadapi pembalap dengan reputasi 8 kali juara dunia yang mampu mengubah motor biasa menjadi senjata mematikan, menuntut versi terbaik dari dirinya sendiri. Jika duel itu terjadi hingga akhir musim, maka bagi Bagnaia itu sudah menjadi kemenangan tersendiri. Sebab artinya, ia telah kembali ke level tertingginya, berdiri sejajar dengan Marc Marquez, bukan lagi di belakang bayangannya. MotoGP 2026 pun bersiap menyuguhkan kisah besar, bukan hanya soal siapa yang juara, tetapi tentang dua pembalap elit, satu garasi, dan pertarungan kehormatan yang bisa menentukan arah sejarah Ducati di era terakhir mesin 1000 cc. I'd be grateful for everything that I have. You only got this life, you don't get it back. Make the most of it, become the best that I can. Everybody look at me, I got a plan.